Selamat pagi Pak Guntur. Baik, ya selamat pagi Mas Aden. Assalamualaikum. Selamat Pak pagi Guntur, Pak mohon Darin. maaf tadi sudah mulai sebentar sambil Iya, saya menunggu mohon maaf ada tadi masih paparan online sedikit. ini, baru selesai. Ya. Mungkin sekarang Pak Abu Darin kasih kesempatan buat Pak Guntur untuk memberikan sambutan atau paparan di Selamat awal. pagi Pak Guntur dari Satria. Baik, Pak Satria, ini Kadin Malang sudah hadir ya. Selamat pagi juga Pak Abu Darin, Ketua Forum Petani Vanila. Pertama saya mengucapkan selamat dulu nih. Kemarin baru panen raya di Jember. Mohon maaf saya nggak bisa hadir ini. Diundang Pak Abu Darin ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta webinar warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita kehadiran satu tamu yang akan menginspirasi kita. Beliau adalah pelaku usaha pertanian di Jawa atau Vanili atau di Jawa Barat Fari itu, gitu kan? Ini adalah satu komoditas nasional yang sebetulnya ini yang merupakan satu kekayaan nasional yang perlu kita dorong terus untuk berkembang. Dulu Indonesia dikenal dengan dua hal. Pertama adalah rempah-rempah Nusantara. Di dalamnya ini adalah termasuk vanila. Kedua adalah buah-buah tropikal Nusantara. Jadi kalau kita melihat sejarah katakanlah 350 atau 400 tahun lalu ketika zaman VOC masuk ke Indonesia, sebetulnya kegiatannya adalah ekonomi. Bagaimana mereka mengambil rempah-rempah. Terputus Pak Guntur. Sinyalnya terputus nih. Rempah-rempah menjadikan potensi besar Indonesia. Pemain pasar vanili ini tidak banyak ya, hanya beberapa negara tropis yang melakukannya, beberapa ada di kawasan kita di Asia Tenggara, kemudian ada di beberapa Amerika Latin dan beberapa negara lain, ada termasuk Madagaskar dan lain-lain. Nah, nanti Mas Darin bisa koreksi, produksi vanila Indonesia di dunia ini cukup signifikan ya. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir itu mencapai 40%. Saya tidak tahu berikutnya, tahun-tahun terakhir yang paling terbaru nanti Pak Darin bisa lengkapi. Dan nilai ekonomi vanila ini sangat besar sekali. Bahkan vanila kering itu 1 kilo harganya bisa jutaan, dan vanila basah jadi harga yang vanila ini cukup bervariasi. Nah, sekarang ini ada momentum di tengah kita mengalami pandemi COVID dan juga perdagangan internasional saat ini sedang terkendala ya dengan logistik dan lain-lain. Harga komoditas pertanian ini naik cukup tajam. Termasuk vanila di pasar internasional mengalami kenaikan yang tinggi. Mestinya ini menjadi satu momentum kita untuk membangkitkan kembali produksi rempah-rempah nasional menjadi keunggulan ekonomi nasional. Dan saya sudah komunikasi by telepon dan WA dengan Pak Darin, dan banyak pencerahan dari beliau, termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan kawasan atau daerah-daerah yang cocok untuk ditanami vanila di beberapa wilayah di Indonesia, dan ini bisa menjadi satu prioritas bagaimana kita bisa membudidayakan vanila untuk membangun kemandirian pertanian nasional. Saat ini Indonesia bersaing dengan Madagaskar ya Pak Darin. Tapi posisi Indonesia ini kualitas vanila dan lain-lainnya cukup lebih bagus. Nah, yang kedua yang menarik Pak Darin sempat diskusi dengan saya adalah bagaimana kita termasuk nanti Intani dan juga mungkin pemerintah mengedukasi dan mengawal para petani vanila yang saat ini mereka seringkali
tidak tahan untuk segera menjual vanilanya sebelum masa panen raya atau masa panen akhir ya, atau istilahnya vanila tua. Jadi vanila muda itu sudah dijual lebih awal, ini membuat harga yang diperoleh petani juga menjadi rendah, dan tentu ini berpengaruh kepada kualitas dan reputasi serta produksi vanila Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa para petani, di satu sisi kita edukasi, tentu karena ini terkait dengan tata niaga dan pembiayaan, perlu ada satu mekanisme atau satu ekosistem bagaimana di industri pertanian vanila itu bisa terhubung mulai dari hulu sampai hilir, termasuk dukungan di sektor keuangan, pemasaran, dan juga skill. Ini nih yang perlu kita dorong dan kita kembangkan. Hari ini sengaja memang Intani mengundang Pak Abu Darin untuk bagaimana kita mengembalikan kejayaan nasional kita di industri atau di budidaya vanila. Nah, kita ingat betul bagaimana rempah-rempah Indonesia memiliki kualitas yang sangat bagus, tapi sekarang mulai tergusur oleh banyak faktor, termasuk di sektor pertanian. Kita terlalu fokus pada hanya sektor pangan, sektor artinya padi, beras, dan makanan pokok. Di sisi lain juga sebenarnya rempah-rempah termasuk vanila ini memiliki potensi yang sangat besar. Nah, kalau ini saya ambil data lama nih Pak Darin, ini data 2009. Saya pengen update nanti 2020. Posisi Indonesia tahun 2009, Indonesia ini masih menguasai market share vanila mencapai 43%. Keduanya Madagaskar, ketiganya adalah China, keempat Meksiko. Ini nih yang data yang saya peroleh 10 tahun lalu. Saya belum tahu data yang terbaru nanti. Nah, yang saya dengar belakangan justru Madagaskar posisinya sudah menyalip atau menyeimbangkan Indonesia. Nah, secara branding dan publikasi, posisi Indonesia juga nggak banyak di branding bahwa Indonesia ini adalah produsen vanila terbesar di dunia. Dan ini harusnya menjadi salah satu komoditas bagaimana vanila Indonesia ini bisa menjadi komoditas unggulan baik untuk memenuhi konsumsi pasar dalam negeri maupun ekspor. Nah, produksi vanila ini juga masih data terakhir ya, itu mencapai sekitar 2.000-an ton per bulan, per tahun ya. Mudah-mudahan ini jumlah ini bisa menjadi lebih besar lagi sehingga produksi vanila nasional bisa menjadi yang terbesar lagi di dunia. Nah, sisi ekonominya juga sangat menarik. Jadi kalau saya belum tahu rendemannya berapa persen, itu harga vanila yang saya dengar itu ada kawan saya, salah satunya Pak Beni Mamoto itu di Sulawesi Utara, dia mengembangkan budidaya vanila. Beliau dalam beberapa diskusi beberapa waktu lalu menyampaikan juga bahwa produksi vanila dan harganya itu sangat fantastis. Vanila kering itu mencapai jutaan rupiah. Nah, mungkin nanti Pak Darin bisa memberikan inspirasi bagaimana kita bisa mengoptimalkan vanila dan membudidayakannya menjadi komoditas unggulan Indonesia. Nah, PR dari kami nanti bagaimana ekosistem ini kita bangun dan bagaimana kita bisa mengkonekkan antara petani vanila dengan sumber pembiayaan dan juga pasar, sehingga vanila-vanila yang dipanen dari para petani ini adalah vanila yang sudah berkualitas tinggi dan cukup umur. Jadi vanila tua ya. Kalau vanila muda harganya murah, vanila tua juga harganya bagus dan juga kualitasnya cukup bagus. Mungkin untuk pengantar diskusi, Pak Darin, mohon maaf saya baru sempat gabung, tadi saya masih online dari jam 7, jadi baru selesai, saya nggak sempat mendengarkan beberapa hal yang awal, tapi saya yakin para intaners yang hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube Intani dan Indonesia Review yang hari ini mengikuti webinar sudah mendapatkan beberapa hal insight, beberapa hal nilai tambah dari Pak Darin. Saya sedikit menjelaskan Intani apa. Intani fungsinya adalah
Intani sebagai integrator, kolaborator, dan katalisator. Jadi kita menyebutnya sebagai connecting people. Jadi bagaimana Intani bisa menghubungkan orang-orang, para petani dengan sumber pasar, para petani dengan sumber pendanaan, dengan teknologi, dengan perguruan tinggi, dengan semua stakeholders pertanian. Termasuk kami juga dengan senang hati bisa berjejaring dengan Pak Darin yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Forum Petani Vanila Indonesia. Ini satu hal yang sangat positif dan kita ingin mengembangkan kolaborasi dan sinergi ini menjadi sesuatu yang strategis dan Indonesia bisa kita dorong menjadi raja dunia untuk rempah-rempah Nusantara. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan Pak Darin dilanjutkan, Mas Aden. Baik, Ya, terima kasih Pak Guntur. Wow, luar biasa tadi penjelasan dari Pak Guntur ya. Dan ternyata vanila itu adalah rempah-rempah unggulan Indonesia yang sejak zaman dulu VOC memang menjadi tujuan mereka datang ke Indonesia. Dan namanya sempat tenggelam dari hingar-bingar, walaupun ternyata kita masih salah satu sebagai eksportir utama, bahkan pernah menjadi eksportir terbesar. Mungkin nanti Pak Darin bisa kasih kami info bahwa mungkin apakah Indonesia sekarang masih terbesar atau tidak, mungkin nanti bisa disampaikan. Tapi intinya kita akan lihat seperti apa kondisi vanila sekarang, bagaimana kondisi petani sekarang, bagaimana tata cara budidaya yang baik, termasuk misalkan tadi Pak Darin sampaikan kalau bisa ya dipanen tua, jangan panen muda karena butuh uang langsung dijual pada saat itu.